Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 11, yaitu mata pelajaran ekonomi ya. Pelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi konsumsi. Jadi perhatikan bagus-bagus ya nak. Jadi kegiatan ekonomi konsumsi, konsumsi ini adalah merupakan salah satu kegiatan ekonomi dari 3 kegiatan ekonomi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang mana kegiatan ekonomi kita dimulai dari produksi, setelah diproduksi, distribusi, setelah itu baru dikonsumsi. Nah, indikator pencapaian yang harus kalian capai yaitu yang pertama, kalian harus mengerti memahami konsep konsumsi meliputi pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumen. Jadi, konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi kita dalam kehidupan sehari disebut juga sebagai konsumen. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan ekonomi yang mana kegiatannya menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna suatu barang. Itu secara singkatnya ya nak, menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna suatu barang. Kalau yang dikatakan menghabiskan, konsepnya adalah ketika kita makan, maka pada saat kita makan, nasi kita habis, ya kan? Makanan yang kita makan itu habis. Nah, kalau dia mengurangi, kita pakai pakaian ataupun baju gitu ya. Kan baju itu tidak bisa habis begitu saja, tapi baju yang kita pakai itu mengalami penurunan nilai. Jadi mengalami pemudaran warna, mengalami entah kancingnya rusak atau apa, itu sudah dikatakan nanti dia sebagai kegiatan konsumsi. Bu, kalau misalnya saya menggunakan sepeda motor mengantar adik, itu termasuk nggak konsumsi? Termasuk, karena dalam kegiatan itu kamu menggunakan sepeda motor mengurangi nilai guna daripada motor tersebut, ya kan? Ataupun jadi kalau yang konsumsi itu nggak harus dimakan, nggak harus diapa, tapi kalau kita menggunakan barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misal Bu, kalau saya buka buku Bu, termasuk konsumsi nggak? Termasuk, karena kamu mengurangi nilai buku tersebut. Jadi konsumsi itu adalah menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Oke, kemudian kenapa orang berkonsumsi Bu? Jadi ada nanti kenapa orang berkonsumsi ada tujuannya. Kalau misalnya kenapa orang harus melakukan produksi Bu? Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan gitu ya. Jadi kalau konsumsi itu pun adanya kegunaannya. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah manusia mengkonsumsi itu untuk mencapai yang namanya kepuasan. Jadi kepuasan itu nak, gambarannya luas. Nah, ketika kamu lapar, maka kamu makan. Ketika kamu kenyang, maka kamu sudah termasuk orang yang puas gitu ya, yang sudah mencapai kepuasan. Dalam bentuk lain, contoh, misal kamu mau pergi jalan-jalan gitu kan. Nah, terus kamu menggunakan pakaian yang bagus gitu. Kamu setel dia pakaiannya mulai dari warna, padu padan warna, dan bersisir. Nah, ketika kamu merasa kamu sudah ganteng ataupun cantik menggunakan baju tersebut, maka kamu sudah dikatakan kategori puas gitu ya. Contoh lain juga, ketika ibu mengajar gitu kan, ketika ibu mengajar kalian sedang mengkonsumsi loh nak. Mengkonsumsi apa? Yaitu mengkonsumsi jasa. Jasa apa? Ya jasa pembelajaran gitu ya. Nah, ketika saya mengajar kepada kalian semua anak-anak, terus kalian paham, wih, keren ya ibu itu gitu. Bisa loh aku pahami, berarti kalian itu sudah mencapai yang namanya kepuasan. Jadi tujuan konsumsi itu adalah mencapai kepuasan, gitu ya. Oke, selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Jadi besar kecilnya konsumsi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu pendapatan. Jadi pendapatan itu bayangkan saja nak, pendapatan itu adalah upah ataupun gaji yang kamu peroleh ataupun uang yang kamu punya. Itu pasti besar pengaruhnya terhadap
konsumsi yang akan kalian penuhi. Jadi kalau dia semakin besar pendapatan kita, maka konsumsi kita juga akan semakin besar. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ketika pendapatan kita besar, itu gaya hidup kita akan berbeda. Wajib itu. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena manusia itu pada dasarnya seperti itu sifatnya. Yang Ibu jelaskan sebelumnya, manusia itu sifatnya itu adalah homo economicus, bahwa kebutuhannya itu selalu ingin dipenuhi terus-menerus. Jadi, gaya hidup seseorang itu akan berubah tergantung besar kecilnya pendapatannya. Jadi, besar kecil pendapatan itu mempengaruhi konsumsi juga. Yang kedua adalah harga barang ataupun jasa. Kenapa? Kalau logika, kalau misalnya ibu kita pergi ke pasar beli sayur ataupun beli barang apa aja, maka yang pertama ditanyakan adalah harga barang tersebut. Ketika harga barang tersebut murah, maka dia akan membeli banyak. Tapi ketika dia mahal, maka dia akan membeli sedikit. Kenapa? Karena berpengaruh. Kalau kita pun beli barang, pasti kita pikirkan dulu, oh harganya kemahalan, belinya satu aja, atau harganya murah banget, belinya banyak gitu ya. Kemudian mode ataupun gaya hidup. Jadi mode gaya hidup ini juga mempengaruhi besar kecilnya konsumsi kita. Jadi semakin besar gaya hidup kita ataupun semakin tinggi gaya hidup kita, maka konsumsi kita pun akan semakin besar. Tapi kalau semakin rendah gaya hidup kita, maka konsumsi kita pun akan semakin kecil juga. Kemudian usia dan gender. Nah, usia itu nanti mempengaruhi juga jumlah konsumsi. Semakin dewasa seseorang atau semakin tua umurnya, maka konsumsinya juga akan berbeda dari sebelumnya ya. Gender juga, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan konsumsinya berbeda. Kalau perempuan itu lebih banyak dia konsumsinya. Kenapa? Karena barang-barang yang dipakai juga lebih banyak dibandingkan laki-laki gitu. Laki-laki itu nggak butuh skincare kah? Tidak butuh sisir atau mungkin butuh sisir ya, tidak butuh make up atau tidak butuh lipstick atau tidak butuh lotion, tapi perempuan butuh nggak, Bu? Butuh gitu ya. Banyak ya, kalau perempuan itu banyak. Kalau laki-laki cukup pakai celana, kalau perempuan celana, rok, ya kan, rok panjang, rok pendek gitu ya, banyak lagi kebutuhannya. Jadi gender itu juga sangat mempengaruhi konsumsi. Dan yang selanjutnya, kebiasaan atau adat istiadat. Ya, adat istiadat. Adat istiadat itu mempengaruhi besarnya konsumsi. Contoh, kalau orang Batak, ya kan, pasti kebutuhannya berbeda dengan apa? Dengan orang Sunda. Kenapa seperti itu? Karena adat istiadatnya juga berbeda, nah kan? Seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi konsumsi. Jadi ada 5 yang mempengaruhi kegiatan, mempengaruhi besar kecilnya konsumsi. Oke, sampai di sini paham, Nak? Paham nih. Oke, selanjutnya yang kedua ada teori perilaku konsumen. Sama kayak sebelumnya ada teori perilaku produsen. Jadi teori perilaku produsen itu kebiasaan dari produsen. Nah kalau teori perilaku konsumen ada kebiasaan konsumen, ya kan? Nah ada 2 teori perilaku konsumen. Yang pertama itu kalau kita menggunakan pendekatan kardinal. Kalau kita menggunakan pendekatan kardinal. Jadi pendekatan kardinal itu mengatakan kepuasan. Jadi kita mengkonsumsikan tujuannya tadi untuk mencapai kepuasan. Supaya kenyang, supaya sembuh dari sakit, supaya kita terlihat cantik, supaya kita terlihat ganteng, supaya kita pinter. Itu semua namanya adalah kepuasan. Nah, supaya kita terlihat keren, supaya kita terkenal, itu semua namanya dikategorikan kepuasan. Jadi nama lain dari kepuasan itu adalah utilitas, ya nak? Bukan utilitas ya, salah ini. Utilitas. Utilitas itu sama dengan kepuasan. Jadi menurut teori kardinal bahwa kepuasan itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Bisa diukur, bisa dihitung dengan menggunakan konsep marginal utility atau MU, bukan Manchester United ya, marginal utility. Sama sebelumnya Ibu bilang bahwa marginal itu adalah pertambahan, utilitas berarti pertambahan kepuasan. Ya kan? Yaitu ataupun pendekatan guna batas ya. Lihat itu, marginal utility adalah tambahan utilitas yang diterima konsumen akibat dari tambahan barang yang dikonsumsi. Nah, ketika kita mengkonsumsi suatu barang ataupun makan, ketika kita makan nasi pakai tempe rasanya sedap.
sedap ya, enak gitu ya. Tapi kalau kita nanti menambahkan sambal belacan, ya kan, sambal belacan, maka kita utilitas kita ataupun kepuasan kita akan semakin meningkat. Kenapa? Ternyata tempe ini kalau dicocok dengan sambal belacan, dicampur dengan nasi, rasanya sedap sekali gitu ya. Berbeda dia. Berarti apa? Ada penambahan kepuasan di situ. Ketika ibu tadi makan nasi pakai tempe, terus ibu tambah dengan sambal, akan berbeda rasanya, akan kepuasannya lebih tinggi kalau kita menambahkan sambal dibanding sebelumnya gitu ya. Jadi kalau Kardinal ini menyatakan kepuasan itu tadi bisa dihitung ataupun diukur, tapi menggunakan konsep marginal utility. Konsep marginal utility. Jadi satuan daripada kepuasan itu menurut teori Kardinal adalah namanya util, bukan kutil ya nak. Util ya. Nah, kenapa bisa dihitung? Karena menggunakan konsep marginal utility. Jadi konsep marginal utility seperti ini. Kita kenapa beralih ke syaratnya itu adalah marginal utility itu bisa dihitung, syaratnya apa? Pola konsumsinya itu harus vertikal. Vertikal itu apa, Bu? Vertikal itu jika yang dikonsumsi itu adalah satu barang. Bisa dihitung, Bu? Bisa. Tapi jika konsumsinya itu adalah satu barang atau konsumsi vertikal. Jadi lahirlah hukum Gosen pertama. Nah, hukum Gosen pertama, hukum Gosen pertama bunyinya seperti ini. Secara singkat Ibu jelaskan ya. Apabila suatu barang dikonsumsi secara terus-menerus, satu barang ya, nah ingat, satu barang dikonsumsi secara terus-menerus, maka kenikmatan ataupun kepuasannya semakin lama akan semakin menurun, bahkan menjadi nol. Jadi gambarannya gini. Ibu, konsep contoh yang di kotak ini, kita adalah sedang kondisi haus. Sedang kondisi haus. Berarti kalau kita haus ngapain, nak? Minum. Apa yang minum? Minum. Air ya. Air. Nanti diminum, yang diminum racun, nggak boleh air. Nah, perhatikan, kita sedang haus. Dengarkan Ibu ya, ini harus butuh konsentrasi yang tinggi. Sedang haus. Maka kalau dikasih Ibu satu gelas, maka kepuasannya menurut Ibu akan tinggi. Wow! Ternyata setelah haus itu minum, apalagi ditambah lagi es, wow, sedapnya luar biasa. Ibu kasih poin 10 ya. Terus, dikasih lagi gelas yang kedua. Di gelas yang kedua, maka total utility-nya itu adalah 18 ya kan? 18. Naik dia ya, nak. Nah, tapi marginal utility-nya itu turun. Karena untuk menghitung marginal utility, harus dia nanti delta TU, sama ya kayak produksi kemarin, delta TU dibagikan dengan delta Q gitu ya. Delta TU dibagikan dengan delta Q. Nah, perubahannya berapa? 10 menjadi 18, maka 10 ini menjadi 18, maka perubahannya adalah 8. Nampak kursor Ibu kan? Nampak. Ya, 8. Nah, dikasih lagi Ibu gelas ketiga, air putih juga isinya. Nah kan, 18 ke 2, 4. Jadi naik berapa dia? 6. Iya, jadi marginal utility-nya adalah 6. Nah, dikasih lagi gelas keempat, air juga isinya. 24, 2, berarti 4. Dikasih lagi gelas kelima, 30. 2. Dikasih gelas 6, 30. Udah muak saya, karena kebanyakan air gitu kan. Jadi 0. Kalau dikasih nanti gelas ke-7 di sini, ini bisa 28. Berarti minus 2. Min 2 itu, Ibu sudah muntah. Kenapa muntah? Karena barangnya cuma satu. Satu aja dikasih terus. Air tanpa rasa. Tanpa ada penambahan apapun. Maka mula-mula saya akan merasa haus saya akan hilang. Tapi kalau terus disodorkan barang yang sama, lama-lama kepuasannya akan turun. Dan bahkan Ibu akan merasa muak. Kenapa? Air terus. Gak ada variasi yang lain. Gitu ya. Jadi itu menurut teori kardinal.
bahwa kepuasan itu bisa dihitung, tetapi syaratnya adalah konsumsinya harus vertikal ataupun konsumsinya itu adalah mengkonsumsi barang yang sama. Satu itu aja dikonsumsi terus-menerus. Ya mula-mula dia akan naik, tapi lama-lama dia akan mengalami penurunan. Bayangkan kamu minum air terus sampai 6 gelas ya kan? Puyeng juga Bu, muntah gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk kurva nak, inilah gambarannya. Jadi dalam gambarannya ini sama dengan teori produksi kemarin, tapi teori produksi kemarin itu adalah the law of diminishing marginal return. Kalau di sini adalah the law of diminishing marginal utility. Bedanya gitu ya, utility, diminishing utility. Perhatikan. Jadi ini kan Y, barang Y kan, quantity yang dikonsumsi. 31, 28, dia lama-lama akan turun. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, naik dia dulu, naik, mengalami titik jenuh. Titik jenuh itu tadi tidak ada lagi perubahan. Dia sudah nol tadi marginal utility-nya, seperti ini. Jadi titik jenuhnya itu udah di sini dia nak. Udah di sini dia titik jenuhnya, nol dia kan. Terus titik jenuh itu, setelah titik jenuh ini dia akan turun. Nah, setelah titik jenuh dia akan mengalami penurunan. Pada saat kapan dia adalah diminishing marginal utility, Bu? Pada saat di titik jenuh ini turun ke bawah. Berarti namanya titik belok ya, seperti kemarin juga, titik belok. Pada saat dia titik belok turun ke bawah, maka disitulah the law of diminishing marginal utility itu mengalami penurunan. Udah muak dia di sini, udah muntah dia gitu ya. Jadi gambar selanjutnya seperti ini dia. Dia TP-nya itu, TU-nya itu, total utility-nya itu, pertama-tama dia akan naik. Nah, sampai di ambang batas titik jenuh, habis itu langsung turun. Maka MU-nya gimana, Bu? Mula-mula dia naik, di tinggi di sini, lama-lama turun, bahkan sampai ke slope negatif. Ini kan sudah negatif dia. Kalau positif di mana? Kuadran keberapa? Ini kuadran keberapa ini? 1, Miss. Iya, berarti kalau ini kuadran keberapa yang di bawah ini? 4. Iya, berarti kuadran keempat itu negatif atau positif? Negatif. Iya, Miss. jadi kalau Ida masuk ke kuadran keempat, dia sudah mengalami kemuakan ataupun nilainya itu sudah negatif. Itu dia. Sampai di sini paham ya, Nak? Paham, Miss. Iya. Jadi dia nanti teori kardinal itu mengatakan bahwa kepuasan dapat dihitung. Tapi syaratnya apa? Dia harus, yaitu hukum Gaussian pertama ya, syaratnya harus konsumsinya secara vertikal gitu ya. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke hukum Gaussian kedua. Hukum Gaussian kedua mengatakan, itu kan Gaussian pertama tadi, ini Gaussian kedua. Mengatakan bahwa jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimalisasi konsumsinya pada saat rasio marginal berbanding. Singkatnya gini aja lah, ini panjang kali ceritanya ya. Jadi hukum Gaussian kedua itu bunyinya gini nak. Konsumen itu akan mengalami kepuasan maksimum jika dia mengkonsumsi barang berbagai barang dalam tingkat pendapatan dan harga barang tertentu. Jadi gini, kalau ibu mengkonsumsi barang itu tidak satu, tapi lebih dari satu. Jadi kita kombinasikan. Misal, kalau ibu tadi minum air putih. Air putih itu lama-lama memuakkan. Karena apa? Satu barang. Tapi gelas pertama kalau ibu minum air putih, di gelas kedua di air putih itu ditambahkan sirup, ditambahkan es, batu, maka rasanya, utilitasnya akan berbeda dengan air tadi, air yang pertama. Jadi kepuasan maksimum akan tercapai kalau kita kombinasikan berbagai barang untuk dikonsumsi. Sama contoh lainnya, misal kalau ibu cuma makan nasi terus-menerus, itu saya muak loh nak. Tapi kalau bisa nasi itu ditambahkan lauk, ditambahkan sayur, ditambahkan sambal, maka akan terasa nikmat sekali. Gitu.
Itu bunyi hukum Gaussian kedua, bahwa kepuasan konsumen itu akan tercapai maksimum ketika kita mengkombinasikan dua barang atau lebih dikonsumsi secara bersamaan. Itu dia ya. Itu hukum Gaussian kedua. Berarti hukum Gaussian pertama tadi satu barang. Hukum Gaussian kedua itu bunyinya adalah dua barang atau lebih dari situ. Dikombinasikan, dikonsumsi secara bersamaan, maka kepuasannya akan lebih tinggi lagi, lebih maksimum dibandingkan satu barang. Oke, selanjutnya. Contohnya gini. Sebagai contoh, Fatima mengkonsumsi 3 jenis barang, yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima. Memberikan utilitas yang sama. Jadi, Fatima akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengkonsumsi dua utilitas barang X, 3 unit, mengkonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z. Nah, jadi hal tersebut disingkatkan dengan rumus MU, marginal utility X sama dengan marginal utility Y sama dengan marginal utility Z. Sama dia utilitasnya, atau bisa nanti cara mencarinya itu adalah MUX dibagi dengan harga PX. MUX itu berarti marginal utility barang pertama, yang X tadi, yang mana tadi? Yang ini, dibagikan dengan harga barang X. Kemudian sama dengan MUY yang ini ya nak, dibagikan dengan P, harga barang Y, gitu ya, sama dengan MUZ dibagikan dengan harga barang Z. Jadi ini keterangannya. Marginal utility X, ya kan, sama price dibagikan, nanti diapakan. Terus, jadi contohnya gini. Barang yang dikonsumsi Fatima memiliki harga berbeda-beda, yaitu harga X per unit berapa? 500 perak. Harga Y per unit 5.000. Dan harga Z adalah 10.000. Utilitas maksimum akan dicapai oleh Fatima jika setiap unit barang memberikan utilitas yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat berapa? Gitu kan. Kalau dia barang X berapa dia supaya mencapai, misalnya dia nggak dikasih tahu ya berapa dia ininya. Tunggu. Berarti kita bagi ya nak, harga 5 tadi harga barang X, Y 50, Z jadi 100. 10.000. Ini nggak diketahui jumlah budgetnya ya. Enggak. Ini harus ada tadi jumlah budgetnya. Baru dia nanti bisa sama ya. 5 kali 500 berapa? 2.500. 5 kali 50. Oke. Dibagi 100 ini enggak, Miss? Dibagi 100 enggak? Oh, berarti unitnya 100 ini. Nggak ada dikasih tahu unitnya tadi. Harusnya ada unitnya dia, nak. Ini lupa ibu bikin unitnya. Berarti unitnya itu nanti 100-100 dia kan. 100, 100, 100. Jadi dia menghasilkan kepuasan maksimum. Kalau dia unitnya 100, ini jadi bagi 100 jadi 5. Bagi 100 jadi 50. Bagi 100 jadi berapa? 100 rupiah. Gitu ya. 100 ini. Dengan demikian, utilitas mencapai maksimum berharga dikonsumsi, seseorang harus mengatur konsumsinya sedemikian rupa sehingga setiap unit barang memberikan utilitas budget yang sama. Itu harus sama dia. Jadi pembagian Q-nya tadi enggak ibu kasih tahu, harusnya ibu kasih tahu. Dia 100 ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah teori ordinal. Jadi teori ordinal itu berbeda dengan teori kardinal. Tadi kalau teori kardinal itu bahwa kepuasan itu dapat dihitung. Tetapi kalau teori ordinal menyatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat dihitung ataupun diukur.
tapi dapat dibandingkan. Jadi kalau dibandingkan itu kayak mana, Bu? Nah, gini. Kalau kamu mengkonsumsi barang, misalnya ada nasi. Nasi pakai ayam geprek akan berbeda rasanya dengan nasi pakai gulai ikan bagi ibu. Jadi bagi setiap orang kepuasan itu berbeda-beda. Karena nggak mungkin sama selera saya dengan si Mukti Salim. Kalau menurut si Mukti Salim, nasi itu lebih enak dikombin dengan ayam geprek. Kalau menurut ibu, nasi lebih enak dikombin dengan gulai ikan. Ya kan? Maka nggak bisa dihitung, tapi bisa dibandingkan. Kalau menurut versi saya, lebih enak nasi menggunakan gulai ikan. Kalau versi si Mukti Salim, lebih enak nasi dengan menggunakan ayam geprek. Kalau nanti yang ditanya adalah siapa Nurjana, maka lebih enak nasi putih tok dimakan karena dia orang kampung. Contoh, nggak usah tersinggung dulu ya kan? Dibandingkan. Jadi di perbandingannya itu apa yang menjadi tolak ukurnya gitu ya. Tolak ukurnya itu adalah garis anggaran atau budget line dan indifferent curve. Jadi indifferent curve itu adalah ini indifferent curve ya, Nak. Indifferent curve itu apa, Bu? Indifferent curve itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi yang menghasilkan anggaran yang sama atau budget line yang sama. Misal, kalau saya mengkonsumsi nasi dengan ayam geprek harganya 20.000. Saya mengkonsumsi nasi dengan ayam gulai 20.000 juga. Saya mengkonsumsi misal nasi dengan soto 20.000 juga gitu ya. Anggarannya sama. Terus ibu bandingkan mana lebih enak dari yang ketiga-tiganya ini. Tadi selera saya itu adalah gulai ikan, maka gulai ikan itu akan lebih nikmat rasanya dibandingkan yang dua tadi gitu loh. Jadi indifferent curve itu adalah kurva kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi menghasilkan kepuasan yang sama, bukan anggaran ya, kepuasan yang sama. Nah, kalau budget line apa, Bu? Kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang menghabiskan anggaran yang sama. Ini salah ini ya, Nak. Ini kepuasan yang sama. Jadi indifferent curve itu adalah kurva kepuasan sebetulnya. Tapi budget line adalah kurva anggaran. Budget kan anggaran, line kan garis, berarti garis anggaran. Oke? Indifference itu kan perbandingan. Curve itu adalah kurva, berarti kurva perbandingan atau kurva kepuasannya. Selanjutnya, nah, kurva indifference ini menurut teori ordinal. Jadi kurva indifferent curve itu menurut teori ordinal memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa, Bu? Nah, ciri-cirinya yang pertama, dia berlereng slope negatif. Kalau slope negatif, dia berarti turun dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Ketika ini naik, maka sumbu X-nya naik dari ini ke sini, maka sumbu X-nya gimana, Bu? Turun dari sini ke sini. Ketika dia turun, Bu, dia turun dari sini ke sini, maka sumbu X-nya ini naik dari sini ke sini. Satu turun, satu naik, satu turun, satu naik, satu naik, satu turun, berarti slope-nya negatif. Karena berbanding terbalik. Itu arti dari slope negatif. Tapi kalau slope positif, kalau dia naik, yang Y-nya naik, X-nya juga naik. Y-nya turun, X-nya juga turun. Maka itu slope-nya adalah positif. Karena apa? Dia searah ya, berbanding lurus gitu ya. Berlereng slope negatif. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kiri, Nak. Gambar, kamu harus menghadap gambar. Kiri, ini kanan. Berarti turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dia cembung ke arah titik origin. Ini titik origin 0 di sini ya. Original. Nah, ini dia cembung. Ciup dia. Kalau cekung dia kan gini dia. Sep gitu ya. Ini cembung. Tidak saling berpotongan. Kenapa tidak saling berpotongan? Karena dia melengkung. Kalau dia kurva melengkung, itu tidak bisa berpotongan. Tapi bisa ngapain, Bu? Bersinggungan.
bersinggungan itu bagaimana nanti saya Ibu ajari ya. Nah, semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Nah, kalau ada di sini IC1, indifferent curve 1, kemudian Ibu gambar lagi di sini IC2, maka yang lebih tinggi kepuasannya adalah yang semakin ke kanan. Yang Ibu gambar baru gitu. Dia semakin tinggi kepuasannya. Berarti kalau Ibu buat tadi, Ibu kombinasikan tadi antara misal ini nasi. Nasi dengan lauk. Misalnya di sini lauknya apa? Lauknya itu adalah Ibu bilang gulai ikan di sini, gulai ikan. Nah, IC yang kedua Ibu gambar lagi gulai ikan tadi di sini ayam geprek ya, ayam geprek. Gambarkan lagi yang kedua di sini nasi ditambahkan dengan misal apa tadi bilang teh? Lupa tadi. Apa tadi lauknya? Ada 3 ya? Nasi tok. Oh, si Nurjana. Nah, nasi pakai sambal gitu ya, nasi pakai sambal di sini. Terus di sini yang ketiga nanti Ibu gambarkan lagi nasi pakai ikan gulai. Karena Ibu merasa lebih nikmat nasi pakai ikan gulai, maka posisinya akan di atas. Di atas di sini misalnya dia. Maka ini adalah titik terendah, berarti kepuasan paling kecil. Masuk nanti kepuasan nomor 2 baru nasi ketiga. Itulah kepuasannya paling tinggi. Itu ciri-ciri indifferent curve. Oke, yang selanjutnya adalah kurva garis anggaran. Kurva garis anggaran. Jadi teori ordinal itu indikatornya ada 2. Yang pertama tadi adalah indifferent curve, yang kedua adalah budget line curve ya, atau kurva garis anggaran. Jadi kurva budget line ini sering disebut dengan BL. BL ya. BL itu apa, Bu? Kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi 2 macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Tadi nasi pakai ayam geprek 20.000, sama dia kan. Nasi pakai nanti gulai ikan 20.000. Nasi pakai sambal tempe 20.000. Kan anggarannya sama kan, kombinasinya gitu ya. Maka BL itu bisa nanti perkalian PX harga barang pertama dikalikan dengan kuantitas barang pertama ditambahkan dengan PY, harga barang kedua dikalikan dengan kuantitas barang kedua. Jadi BL itu anggaran yang kita punya atau uang yang kita punya untuk membeli barang. Kalau kita kombinasikan 2 barang itu, uang kita itu cukup, gitu artinya. Uang kita 20.000 itu, 20.000 yang kupunya bisa membeli 3 barang. 3 barang kombinasi 3 macam barang. 3 jenis kombinasi gitu. Yang pertama tadi ayam pakai ikan gulai, ayam pakai nasi pakai ikan gulai, nasi pakai ayam geprek, nasi pakai sambal tempe. 20.000 semuanya itu. 20.000. Tapi nggak bisa Ibu belikan secara bersamaan, tapi Ibu pilih salah satu gitu ya, seperti itu. Nah, perubahan budget line itu dipengaruhi oleh 2, harga barang dan pendapatan. Contoh, perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli dari konsumen, sehingga itu akan mempengaruhi garis anggaran. Contoh, anggaran Ibu 20.000, ya kan Nak? 20.000. Kalau naik harga barangnya itu enggak jadi 25.000, kira-kira BL Ibu makin sedikit atau makin banyak? Hah? Gimana? Tadi kan anggaran Ibu 20.000. Terus ternyata harga nasi pakai ikan gulai itu naik menjadi 25.000. Anggaran Ibu sedikit atau banyak? Sedikit, Miss. Nah, sedikit ya. Siapa yang jawab ini? Tunggu dulu tengok mukanya. Nampak saya. Nah, dia semakin sedikit. Ya, Nak? Terus, kalau misalnya uang Ibu 20.000, ternyata nasi pakai gulai ikan itu turun harganya menjadi 18.000. Anggaran Ibu banyak atau sedikit jadinya? Banyak, Miss. Banyak, Miss. Very good. Banyak ya. Terus yang kedua, misal harga daripada nasi gulai ikan harganya 25.000.
Kemudian pendapatan ibu, misal kita katakan 25.000 juga. Terus pendapatan ibu naik menjadi 30.000. Maka BL ibu naik atau turun itu? Naik, Miss. Naik. Karena apa? Pendapatan ibu naik. Naik. Kalau dia pendapatan ibu turun, maka BL ibu semakin turun. Bisa ya, Nak? Berarti disimpulkan bahwa kalau hubungan antara budget line dengan pendapatan itu berbanding lurus. Ketika pendapatanku naik, BL-ku naik. Ketika pendapatanku turun, BL-ku turun. Bisa paham sampai situ? Bisa, Miss. Ya. Miss. Kalau Bisa. hubungan BL dengan harga barang berbanding terbalik. Ketika harga barang naik, BL-ku Turun. ya. Ketika harga barang turun, BL-ku Naik. nah, Naik. very good. Gitu ya, Nak ya. Nah, itu yang mempengaruhi budget line. 2, harga barang dan pendapatan. Ingat tuh. Selanjutnya, bentuk kurva budget line. Nah, dia berbentuk turun dari kiri atas ke kanan bawah. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sama dengan isokos ya. Isokos juga bentuknya seperti ini. Cuman kalau isokos, yang ininya nanti modal di tenaga kerja. Kalau ini barang pertama dan barang kedua. Karena apa? Indikator yang mempengaruhi produksi berbeda dengan indikator yang mempengaruhi konsumsi. Paham? Kenapa, Bu? Sumbernya berbeda. Kalau produksi itu datangnya dari produsen. Kalau konsumsi itu datangnya dari Sumen. Right. Men doang ya. Men. Nah, ada nanti dia kalau sama dengan isokos kemarin, BL juga mengalami rotasi dan mengalami pergeseran. Rotasi itu bagaimana, Bu? Perhatikanlah dia. Kita mau pergi ke bioskop, ke suatu tempat lah. Di situ ada barang yang harus kita beli, hiburan dan makanan. Hiburan dan makanan. Nah, perhatikan. Kalau dia nanti harga makanan mengalami kenaikan. Harga makanan mula-mula kan di sini dia, BL-nya. Nah, sini. BL di titik A. Terus harga makanan mengalami kenaikan. Berarti BL ibu turun atau naik, Nak? Turun. 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 Maka dia akan turun ke sini. Maka dia berotasi. Karena apa, Ibu? Salah satu dari kedua barang yang Ibu konsumsi mengalami penurunan harga atau kenaikan harga. Jadi kalau berotasi itu salah satu dari kedua barang yang kita konsumsi harganya naik atau turun. Jadi kalau dia nanti harga makanan naik, dia BL ibu jadi berotasi ke dalam. Kenapa berotasi ke dalam, Bu? Karena dia turun BL-nya. Kalau BL-nya turun, berotasi ke dalam. Kalau BL-nya naik, berotasi keluar. Bisa? Bisa, Miss. Nah, Miss. misal ya, ini tadi harga makanan yang mengalami kenaikan, maka BL ibu turun jadi ke sini. Contoh kita balikkan ya, kalau kondisi awalnya di sini nah BL ibu kan, di sini BL ibu. Terus harga makanannya turun, maka BL ibu gimana? Naik atau turun? Naik. Naik. Nah, ketika naik, maka dia akan berotasi keluar ke sini dia seperti itu. Berarti kalau harga salah satunya mengalami kenaikan, maka berotasi ke dalam. Kalau salah satunya mengalami penurunan harga, maka berotasi keluar. Bisa ya, Nak?
Bisa, Miss. Jadi Bisa, Miss. berotasi itu harus satu harga barang yang berubah. Nah, kalau kedua-duanya yang berubah namanya apa, Bu? Bergeser. 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 Jadi A dan B, A dan Y dan X, berarti ini A ya. B. Jadi kalau misalnya pendapatan Ibu naik gitu ya, berarti pendapatan Ibu naik, nanti ini dia bergeser. Karena pendapatan Ibu pasti mempengaruhi kedua barang tersebut. Betul nggak sih, Nak? Betul sekali. Betul, Miss. Iya, betul. Semangat kali dia menjawab ya. Betul ya. Jadi pendapatan Ibu naik, maka BL Ibu akan bergeser ke Kanan. Ke sebelah kanan. Kalau pendapatan Ibu nanti turun, BL-nya akan bergeser ke Ke kiri, Miss. betul dia. Jadi pendapatan kenaikan ataupun penurunan pendapatan akan membuat budget line itu bergeser. Kalau dia berotasi adalah harga barang itu sendiri yang mempengaruhinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak? Enggak ya? Selanjutnya. Yang selanjutnya, semua konsumen ingin mencapai yang namanya keseimbangan. Sama kayak produsen kemarin. Apa sih keseimbangan produsen, Bu? Ketika nanti isokos dan isokwan bersinggungan. Artinya apa? Antara kuantitas barang yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan itu sebanding. Kalau yang kukeluarkan adalah 5.000, maka yang kuhasilkan hanya sebuah atau hanya 10 permen, maka Ibu akan puas. Kenapa? Budgetnya sedikit, biayanya sedikit, berarti kuantitas barangnya juga wajib sedikit. Tapi kalau misalnya cost-nya itu gede, maka kuantitas barangnya harus gede juga, harus banyak juga gitu. Jadi konsumen juga ingin mencapai keseimbangan itu. Yang mana apa yang ingin dicapainya, Bu? Ya, kondisi seimbang adalah kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan berarti menggunakan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Uang yang ada dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Ya, atau tingkat kepuasan tertentu dapat dicapai dengan anggaran paling minim atau minimalis biayanya. Secara grafis nanti Ibu akan jelas. Jadi artinya apa? Antara kita buat datang budget lainnya. Nanti Ibu buat ya. Ikan gulai dengan ini, nasi dengan ikan gulai, nasi dengan ayam geprek, nasi dengan sambal tempe. Kita lihat nanti anggaran kita berapa gitu ya. Jadi keseimbangan konsumen itu jika kalau Ibu mengeluarkan barang, harga untuk sebuah barang sebanding dengan kepuasan yang saya peroleh. Coba misal, contoh, kamu mengeluarkan uang 35.000 untuk makan. Ternyata kamu nggak kenyang. Kira-kira kamu puas nggak dengan 35.000 nasinya seuprik? Enggak. Apaan? Mahal banget, 35.000. Udah nasinya sikit, lauknya nggak ada, sambalnya sikit. Nah, pasti kamu bersungut-sungut, gitu ya kan? Nah, tapi coba dulu. Dengan uang 10.000, kamu sudah kenyang, tambah jus, tambah apa? Puas nggak kira-kira kamu rasa? Puas lah, Miss. Puas, Miss. Wow, murah banget, gitu ya kan? Murah kali loh, 10.000 loh, tahu nggak sih? Aku sudah dapat makan nasi, tambah ikan, tambah jus lagi. Udah gitu, bisa tambah lagi nasinya takau, gitu ya. Contohnya gitu kan? Berarti apa? Dengan biaya minimalisir itu, ternyata aku sudah kenyang. Dengan 10.000 aja, aku udah kenyang dan puas-puasan makannya. Maka itu yang ingin dicapai seorang konsumen. Maka, jadi kepuasannya gimana? Nah, contohnya Ibu buat ini gado-gado. Gado-gado dan pizza. Pizza gitu ya. Gado-gado dan pizza. Ini indifferent curve artinya enak. Indifferent curve. Indifferent curve yang pertama. Indifferent curve yang kedua. Indifferent curve yang ketiga. Budget line yang warna ungu.
Kita garis sep. Di mana dia bersinggungannya? Berarti budget line bersinggungan dengan I yang keberapa, nak? 2. I kedua. Disinilah yang namanya ibu merasa puas atau tercapai keseimbangan kepuasan. Kenapa seperti itu, Bu? Antara biaya yang saya punya tadi di sini sebanding dengan kepuasan yang kucapai. Sebanding dengan kombinasi kepuasan yang kucapai. Antara hepengku dengan rasa puasku terhadap barang itu sebanding. Contoh, kau beli gamis harga 150.000, kemudian sudah cantik lah dia kan, berkilau-kilau, bersinar-sinar gitu ya. Maka kamu akan merasa puas atau keseimbangan, kamu mencapai keseimbangan. Berarti apa? Wih, pas lah harganya 150.000, wong udah cantik gini, gitu ya. Sering orang bilang gitu kan. Pas lah harganya barangnya kayak gini jeleknya, wong harganya 5.000, ya wajar gitu kan. Berarti apa? Kepuasannya seperti itu ya. Dengan uang 55.000 itu ya maksimumnya dapat segini gitu loh. Dengan uang 150.000 itu ya maksimumnya dapat segini gitu loh, nak. Dengan uang 20.000 ya memang dapatnya nasi dengan gulai ikan lah. Mana mungkin dapat rendang gitu ya, contoh. Oke, sampai di situ paham? Paham, Miss. Ada pertanyaan? Tanya, nak, ayo. Malu bertanya jalan-jalan. Bukan sesak di jalan, jalan-jalan. Musing-musing dia, kiri kanan, nggak tahu mau kemana arah dan tujuannya. Miss, cara buat garis kurva I1, I2, dan I3 itu gimana, Miss? Cara buatnya? Ya garisnya kok bisa gitu, Miss. Memang begini dia garis, maksudnya kurvanya ini. Kurva ini. Ya. Memang seperti ini dia bentuknya, nak. Dia cembung, dia turun dari kiri atas kanan bawah. Tadi ini kan gado-gado. Bisa, karena kontes itu nggak bisa kita buat apanya. Ya tentukan aja titiknya nih, titik di sini, sep. Titiknya di sini, sep. Titiknya di sini, sep. Gitu-gitu aja. Caranya, gambarkan seperti ini dia caranya. Tapi pemahamannya bahwa di indifferent curve itu tadi kombinasi dua barang yang dikonsumsi menghasilkan kepuasan yang sama. Gitu dia. Garis optimum itu didapat dari apa, Miss? Pertemuan antara indifferent curve dengan budget line. Artinya apa? Budget line ibu di sini dia sep gitu ya kan. Budget line-nya. Ya indifferent curve di sini, ya optimum. Sama dengan yang ibu bilang tadi, optimum itu tercapai pada saat kapan? Kalau uang yang saya keluarkan itu sebanding manfaat barangnya gitu loh. Uang saya 150.000, manfaat barangnya segitu juga. Maka terjadilah yang namanya optimum ataupun kepuasan keseimbangan konsumen. Ingat aja, kalau keseimbangan konsumen itu tercapai ketika indifferent curve-nya itu bersinggungan dengan budget line. Artinya apa? Uang yang kukeluarkan manfaatnya sebanding dengan barang yang kuperoleh gitu loh, nak. Kalau kamu berbelanja, contohnya berbelanja, kalau kamu berbelanja ke pasar, uang yang kamu bawa itu 150.000. Ada beberapa unit barang yang kau beli gitu loh. Dan kamu merasa ya pas lah karena semua rata-rata orang belinya di situ gitu loh dengan harga segitu gitu. Maka kamu kan merasa puas gitu. Tapi kalau lebih mahal kamu tidak akan puas. Kenapa? Ih, kok nggak sebanding ya. Harganya 35.000 kok rasanya kayak gini gitu. Contohnya. Berarti kamu tidak mengalami keseimbangan namanya. Dah, ada lagi? Saya Miss. Hmm. Miss, ada nggak Miss satuan dari marginal utility? Kalau misalnya kan marginal cost itu ada satuannya rupiah. Kalau marginal utility ada nggak Miss? Dia kuantitas, nak. Oh, oke Miss. Kalau misalnya utilitas itu kan satuannya udah ibu bilang tadi utilitas. Berarti kalau misalnya satuan dari
itu kan berarti dia nanti the law of diminishing marginal utility karena teori kardinal, berarti bisa dihitung satuannya util, tapi itu jarang digunakan di soal. Satuannya apa gitu, nggak pernah, tapi util deh satuannya. Tapi hitungannya nanti ke Q dia, nak, rata-rata ke Q. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Oke, Miss. udah ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti dikerjakan psikologinya ya, nak. Udah Ibu upload di situ psikologi dan juga apa namanya, psikologi dan juga kuis dikerjakan. Tolong dikerjakan semuanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Selamat pagi, Iya. Miss. Hmm. Pagi, Miss.